Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Harian Malam bersama dengan Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja. Harapan kita, semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dengan penuh pengharapan, karena kita percaya bahwa Allah akan tetap senantiasa menuntun dan mengarahkan kehidupan kita, apapun yang kita alami. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Kusujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada kesempatan malam ini. Namun sebelum itu, mari kita memohon kekuatan dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mensyukuri seluruh nikmat anugerah-Mu, terlebih khusus di sepanjang hari ini Tuhan. Kami merasakan kasih dan kisah-Mu yang terus-menerus Engkau nyatakan bagi kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolong kami, supaya kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu, untuk kami boleh kuat melaksanakannya dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, sebab sesungguhnya kami siap untuk mendengarnya. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan sama-sama kita baca dan renungkan pada kesempatan ini
dari Yeremia pasal 31 ayat 3. Yeremia pasal 31 ayat 3 yang berbunyi demikian. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari firman Tuhan yang kita baca saat ini, kita akan merenungkannya dalam satu tema Allah yang empatis. Allah yang empati. Ada sebuah cerita dalam legenda Yahudi yang sangat menarik. Menurut legenda ini, ketika Allah mau menciptakan manusia, para malaikat memberi pendapatnya masing-masing. Malaikat keadilan berkata, "Jangan ciptakan manusia Tuhan, karena mereka akan bertindak jahat kepada sesamanya, bahkan menindas satu sama lain." Demikian pun dengan malaikat kebenaran. Ia berkata, "Benar Tuhan, jangan ciptakan mereka, karena mereka pasti akan berdusta, melecehkan kebenaran, dan bahkan mencoba menipu Allah." Malaikat kekudusan mendukung pendapat kedua temannya. Ia berkata, "Benar Tuhan, mereka pasti akan hidup sesat." Namun kemudian majulah malaikat cinta kasih dan berkata, "Ciptakanlah mereka ya Allah, karena ketika mereka berdosa, aku akan datang pada mereka dan mewartakan cinta kasih-Mu agar mereka berbalik kepadamu." Cerita ini dapat menolong kita untuk memahami cinta kasih Allah bagi dunia ini. Sejak dunia dan manusia diciptakan, sejarah selalu dipenuhi dan diwarnai dengan cinta kasih Allah. Cinta kasih Allah adalah jati diri Allah yang selalu hadir dalam hidup manusia. Sekalipun dalam kenyataannya, manusia selalu menghina dan melecehkan keadilan, kebenaran, dan kekudusan Allah. Hal inilah yang digambarkan oleh Nabi Yeremia tentang bagaimana kasih Allah itu kepada umat Israel, bangsa yang dikasihinya sebagai umat pilihannya sendiri. Allah mengatakan bahwa Ia mengasihi bangsa itu dengan kasih yang kekal. Artinya, kasih Allah tak pernah berkesudahan. Walaupun sejarah mencatat bahwa bangsa pilihan Allah selalu menghina keadilan, kebenaran, dan kekudusan Allah. Itulah sebabnya dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 bahwa Allah adalah kasih. Allah bukan hanya bersifat pengasih, tetapi Allah adalah kasih. Yesus Kristus adalah bukti terbesar dari kasih Allah. Yesus adalah penjelmaan isi hati Allah yang terdalam. Itulah sebabnya Allah kita adalah Allah yang empati. Empati berarti menyeberangi jurang. Dia bergerak menyeberangi jurang yang lebar dan dalam antara manusia dengan Allah karena dosa. Oleh karena itu, sebagaimana Allah adalah Allah yang empati, maka seharusnya kita pun harus berani menyeberangi jurang yang memisahkan kita dengan sesama, sehingga kebahagiaan orang lain
menjadi kebahagiaan kita. Duka orang lain menjadi duka kita. Pertanyaan refleksinya adalah, sudahkah kita menjadikan ruang hati kita untuk menerima kasih Allah? Karena kasih Allah pertama-tama bukan hanya untuk dimengerti, melainkan untuk dialami dan dihayati. Selanjutnya, ketika kita sudah mengalami kasih Allah, apa yang berubah dalam hidup kita? Sudahkah pola kasih Allah mengubah cara pola pikir kita, hati dan hidup kita? Dengan demikian, empati Allah juga menjadi empati kita yang nyata bagi perbuatan-perbuatan kita bagi sesama manusia. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih sabda-Mu Tuhan yang mengingatkan kami tentang kasih-Mu. Engkau adalah Allah yang empati, yang mau hadir dalam hidup kami lewat Kristus. Hadir sebagai manusia yang merasakan keadaan kami manusia yang berdosa. Terima kasih kasih-Mu yang sungguh besar. Ajarlah kami untuk senantiasa menghargai kasih-Mu itu dan mau menyatakannya dalam kehidupan kami setiap hari. Sebagaimana Engkau adalah Allah yang empati, demikian pun kami anak-anak-Mu akan menyatakan empati kami terhadap sesama kami. Sehingga apa yang mereka rasakan, kami pun merasakannya. Ketika mereka bersukacita, kami pun bersukacita. Ketika mereka lemah, kami hadir untuk menguatkan. Kami hadir untuk menghibur dan merasakan apa yang saudara-saudara kami rasakan. Karena sesungguhnya kesanalah Engkau mengutus kami untuk menjadikan hidup kami ini menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Berkati kami dalam rencana kehidupan kami. Berkati kami dalam pekerjaan. Berkati kami dalam setiap tugas dan tanggung jawab. Biarlah semuanya itu menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Kehidupan kami seterusnya Tuhan kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami datang berdoa kepada-Mu. Amin.